Ibumu sudah meninggal kan? Jika kamu tidak mau jadi pacarku, aku akan menyakitimu. Keluar. Apa? Sudah bos, jangan emosi. Dia nggak pernah dididik ibunya bos. Orang yang nggak punya sopan santun kayak kamu nggak pantas sekolah di sini. Apa maksudmu? Mengungkit masalah orang lain untuk menghina. Kalian tidak dididik, jangan ikut campur urusanku. Kamu dengar? Jangan ikut campur. Lagi pula ini masalah kelas kami. Nggak ada hubungannya sama kamu. Urus saja urusanmu. Tentu saja aku ada hubungannya di sini. Mulai sekarang, aku wali kelas kalian. Sekarang aku tahu alasan Bu Marta membantumu. Karena dia sama sepertimu, tidak punya ibu. Dia membantumu karena kasihan pada ayahmu. Apa? Kamu ingin menamparku? Ayo tampar. Hei, ada apa? Ah! Pak dosen, Lulu menamparku, Pak. Kamu perempuan berani berkelahi dengan laki-laki. Kamu harus dihukum. Maaf Pak, Lulu adalah muridku. Jadi biar aku yang mengurusnya. Bu Marta, dia telah memukuli Angga. Kenapa Anda malah melindunginya? Mereka memang bekerja sama, Pak. Jadi kamu tetap tidak mau ngaku? Saya telah meminta rekaman CCTV-nya. Angga telah menjebak dan menghina Lulu. Saya rasa Bapak tahu hukuman yang tepat untuknya. Sudah sampai, sana masuk. Kenapa Bu Marta baik padaku? Karena aku tahu, kamu anak yang baik. Aku pergi dulu. Aku menyukaimu. Bu Marta. Siapa yang mengantarmu pulang? Bukan urusan ayah. Besok ada acara makan malam keluarga. Karena aku tahu, kamu anak yang baik. Kamu mau kemana? Ini sudah malam. Bu Marta, kenapa Anda di sini? Aku Perkenalkan. Dia adalah istri baruku dan juga ibu tirimu. orang yang sudah menyelamatkanku, kini malah mendorongku lagi ke jurang. Kamu dandan, bagusnya natural. Kenapa kamu ikut campur? Kamu memang suka jadi ibu ya? Angga, kamu menyukaiku kan? Ayo pacaran. Serius? Gak serius. Apa urusanmu? Kenapa ikut campur? Oh iya, kamu kan ibu tiriku yang bisa ngatur sepuasnya. Lulu, kamu udah dewasa. Kamu harus bisa menjaga dan menghargai dirimu. Kamu nikah sama ayah, apa itu menghargaiku? Ada apa ini ramai-ramai? Apa sopan berbicara seperti itu pada ibumu? Kenapa ayah kesini? Aku menjemput istriku. Apa ada masalah? Ayah sudah tua malah menikah dengan dia. Tidak tahu malu. Lulu! Lulu, aku menyukaimu. Kamu anak yang baik. Ini istri baruku dan juga ibu tirimu. Kamu mau mati? Kurasa iya. Tidak, maksudku... Bu Marta, aku mohon jangan menikah dengan ayahku. Jika ada alasan yang sulit, aku akan membantumu. Tolong jangan menikah dengannya. Maaf, ini maksudnya apa? Saya ingin meminta Anda untuk menikah dengan saya. Anda sangat mirip dengan ibunya Lulu, wanita yang aku cintai seumur hidupku. Aku tidak pernah mencintai wanita lain setelah dia pergi. Aku mengidap penyakit kanker stadium akhir, dan waktu hidupku tak akan lama lagi. Tolong bantu aku untuk menjaga Lulu. Anda tidak punya hak untuk menolakku, Bu Marta. Aku mau, tapi dengan satu syarat. Setelah Anda pergi, Lulu menjadi anakku. Aku tidak mau uang, aku hanya ingin Lulu. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Kenapa kamu tidak menyukaiku? Kita kan keluarga. Apa kamu takut aku akan merebut hartamu? Aku menyukaimu, tapi aku tidak mau kamu jadi ibu tiriku. Aku benci padamu. Lulu, Bu Marta, ayahku meninggal. Telah
Setelah selesai, dosen favoritku menjadi ibu tiriku. Lulu, datang ke ruanganku. Bukankah ini sepupuku yang malang? Lulu, sombong sekali kamu tidak menyapaku. Kamu mau cari masalah? Jaga bicaramu. Dia nyonya besar keluarga Cakra. Tidak penting. Apa? Kamu masih menganggap dirimu nyonya besar? Kamu tidak terima. Sekarang pewaris keluarga Cakra adalah ayahnya Dea. Jadi Dealah nyonya besar sesungguhnya. Orang baik tidak akan haus harta. Apa katamu? Jangan bertengkar. Kalian adalah keluarga. Ini bukan urusanmu. Bu Marta, Anda salah paham. Kami hanya sedang bercanda. Itu bagus. Lulu, kamu gak apa-apa? Dea nanya, kamu gak dengar? Cepat ke ruanganku. Dea, mereka gak akan menuntutmu kan? Bu Marta kan ibu tirinya. Ayo kita mulai drama ini. Siapa yang mencuri gelangku? Itu hadiah ulang tahun dari ayahku. Siapa yang mencuri gelang Dea? Kita harus periksa tas satu persatu. Lulu, kenapa kamu diam? Kenapa aku harus bicara? Kamu yang ngambil. Aku tidak ingin bicara dengan kalian. Nggak apa-apa, tapi kami harus periksa tasmu. Bisa aja kamu pelakunya. Kamu tidak punya hak memeriksa tasku. Serahkan. Aku menemukannya. Ini gelangmu yang hilang kan? Tidak mungkin, dasar pencuri. Iya benar, apa-apaan kamu Lulu? Ternyata Lulu pencuri. Iya, aku tidak menyangka. Bukan aku. Gelang ini ada di tasmu. Masih mau ngelak? Kamu iri ya? Kalau kamu mau kan aku bisa membelikannya. Aku sepupumu. Aku bisa memberikan ini padamu. Kenapa kamu harus mencuri? Lulu. Aku akan menghukum kalian. Aku adalah korban. Dia yang seharusnya dihukum. Aku adalah dosenmu. Tolong jujur padaku. Dosen macam apa kamu? Anda harus mengeluarkan Lulu dari kampus ini. Ayah, tolong aku. Mereka menggangguku. Siapa yang mengganggumu? Kamu yang menjebakku. Lulu, cukup. Keponakanku ini ternyata masih sombong. Kamu harus ingat, sekarang sudah tidak ada ayah yang membelamu. Pak Lukman, saya rasa Anda belum paham tentang masalah dua anak ini. Aku tidak perlu tahu apa-apa. Aku tahu kamu menikah dengan kakakku, tapi dia sudah pergi. Kamu adalah orang yang cerdas. Aku yakin kamu mengerti apa mauku. Pak Lukman, saya harus adil. Sebagai orang tua, saya harap Anda bisa bekerja sama. Aku tidak butuh keadilan. Ayahmu telah menindasku selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu mau menindas putriku. Sekarang kamu hanya anak liar tanpa orang tua. Kamu harus menderita sepertiku dulu. Saya mendengarnya. Anda datang bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mencari kesalahan. Aku akan lapor. Tenang, aku mendukungmu. Berani kamu denganku. Mari kita panggil rektor. Aku pastikan kamu dan anak ini akan diusir. Lulu telah mencuri gelangku, dan setelah ketahuan dia malah mendorongku. Bu Marta juga malah membelanya. Pak Rektor, Anda sudah dengar semuanya kan? Lulu harus dikeluarkan. Dia berani menindas dan mengganggu anakku. Itu seperti membuang kotoran di kepalaku. Aku tidak mencuri gelangnya. Bu Marta juga menghukumku. Dia yang menjebakku. Lulu, panggil orang tuamu ke sini. Tapi aku orang tuanya. Marta? Iya, Pak. Saya ibu tirinya Lulu. Anda dengar, Pak? Dia memang sengaja membela anak tirinya. Dia tidak pantas menjadi dosen. Pak Rektor, ayahnya Lulu memang pemegang saham terbesar di sekolah ini. Tapi sekarang kan dia sudah tidak ada. Dan sekarang aku yang mengambil alih saham tersebut. Seharusnya Anda sudah tahu keputusan apa yang harus diambil. Pak Lukman, apa maksud Anda? Katakan padanya, dia harus meminta maaf dan berlutut kepada putriku. Kalau tidak, dia dan ibu tirinya harus keluar dari sekolah ini. Paman, Anda sangat hebat. Berdasarkan prinsip mengajar, aku memberi kalian kesempatan. Tapi kalian tidak mau. Kebetulan ujian akan segera diadakan. Dan semua CCTV di ruangan aktif. Nanti kamu bilang kalau Lulu mencuri gelangku. Aku ingin reputasi dia hancur di kampus ini. Itu... Lalu maksudmu apa? Kamu bicara keadilan denganku? Sekolah ini berada di bawah naungan keluargaku. Jika aku menyuruhmu keluar, keluarlah.
Pak Rektor, Anda seharusnya paham status keluarga Cakra di sini. Semua orang tahu status keluarga Anda, tapi ada hal yang Anda tidak ketahui. Anda mungkin berpikir ayahnya Lulu membagi saham menjadi 2, untukku dan untuk Lulu. Kemudian Anda akan menjadi pemegang saham tertinggi. Lalu kenapa? Sebentar lagi akan ada rapat pemegang saham, dan pada saat itu, aku akan menjadi pewaris Cakra Group. Sayangnya kamu akan kecewa. Aku tidak memiliki saham sama sekali di keluarga Cakra. Semua saham ayahnya Lulu dialihkan atas nama Lulu. Saya tidak ingin uang Anda, tetapi Anda harus mengalihkan semua saham atas nama Lulu. Ternyata pemegang saham Lulu. Ini mustahil. Bukannya kamu ingin harta kakakku? Bagaimana mungkin kamu tidak menginginkan saham? Apa yang kamu rencanakan? Pak Rektor, saya sudah menunjukkan bukti. Untuk keputusan selanjutnya saya serahkan ke Anda. Saya yakin Anda akan mengambil keputusan yang adil. Aku tidak akan takut. Aku akan mendukung anakku sampai akhir. Nyonya, Nona Lulu masih sangat muda. Anda yakin membiarkan dia kerja di Cakra Group sendirian? Dia harus membiasakan diri menghadapi Cakra Group. Terus ikuti dia dan laporkan apa yang terjadi kepadaku. Baik, Nyonya. Klien proyek ini benar-benar susah diatasi. Dia hanya ingin bicara pada wanita, dan itu pun hanya wanita muda dan cantik. Tidak berguna. Keluar. Bu manajer, ada apa? Aku lihat slip gaji bulan ini, bonusku belum masuk. Duh. Oh, bonusmu. Sebenarnya, aku mau kasih bonus itu setelah kamu tanda tangan proyek ini. Ini, proyek ini aku siapin khusus buat kamu. Aku yakin kamu bisa. Makasih, Bu. Oke. Ini, Pak, proposalnya. Silakan dicek. Manajermu memang bisa diandalkan. Proposal ini sudah tepat, jadi udah nggak perlu saya cek lagi. Pulangnya saya antar ya. Diantar? Iya, kan mau tanda tangan kontrak. Lepasin. Halo pria tampan, gimana kalau kamu ngobrolnya sama aku aja? Apa-apaan kamu? Kamu gila ya? Mas tampan, mas tunggu. Kerja bagus asistenku. Ih, Jangan takut, ada aku. Lulu, gimana proyeknya? Maaf, Bu manajer. Aku gagal dapetin proyek itu. Apa? Kenapa bisa gagal? Klien itu sangat tidak sopan padaku. Kamu ngurus kayak gini aja nggak bisa. Kalau kamu mau sukses dalam dunia bisnis, harus ada pengorbanan. Aku kasih kamu satu kesempatan. Ayo cepat temui dia sekarang. Tapi, soal bonus itu, aku sudah tidak menginginkannya. Bonus? Sejak kapan anak magang punya bonus? Yang hilang adalah bonusku. Kan ibu sendiri yang bilang aku akan dapat bonus. Aku nggak pernah bilang begitu. Kamu punya bukti. Kalau begitu, usahaku selama ini sia-sia. Kamu ini cuma magang. Proyek yang kamu dapat itu berkat bimbinganku. Aku mengerjakan proyek ini sendiri. Aku manajer di sini. Dengarkan perkataanku atau kamu dipecat. Manajer macam apa kamu? Kamu siapa? Aku adalah istri Presdir Cakra Group. Sombong sekali kamu. Kamu pikir kamu masih menjadi orang kaya? Kamu sekarang hanyalah janda yang tidak mendapat warisan sepeser pun. Lagi pula hubunganmu dengan anak presdir tidak baik kan? Jadi kamu tidak berhak ikut campur. Siapa bilang hubunganku dengan ibu tiriku tidak baik? Maksudmu? Kamu panggil dia ibu tiri? Jangan-jangan kamu adalah presdir baru Cakra Group? Kamu yakin memberikanku posisi presdir? Aku percaya kepadamu. Kamu tidak akan meninggalkanku kan? Lulu, kamu ada di sini. Kamu Bibi Dea kan? Betul. Aku juga baru tahu bahwa Dea sekarang bekerja di perusahaan ini. Keponakanku, ternyata kamu cantik sekali. Kalian bisa saling mengenal. Tentu saja, keponakanku ini sangat menggemaskan. Maaf, aku harus pergi, masih ada urusan. Bagaimana jika aku mengantarmu? Kebetulan aku juga mau keluar. Tidak perlu, Bi. Dea, tolong antar Lulu ya. Ayo. Lulu, kamu suka makan apa? Bibi akan mentraktirmu. Tidak perlu, Bi. Terima kasih. Kamu tidak perlu sungkan kepada Bibi. Kamu jangan khawatir bekerja di perusahaan ini. Bibi pasti membantumu.
Tapi aku masih sekolah, dan aku belum punya pengalaman. Tidak apa-apa, lanjutkan sekolahmu dulu. Urusan perusahaan biar Bibi yang atur. Bibi punya banyak pengalaman di perusahaan. Ibu tiriku, Jangan dengarkan ibu tirimu. Aku beritahu ya, ibu tirimu adalah wanita licik. Kamu harus waspada. Kamu bisa mendengarkan bibimu, karena aku adalah karyawan lama di perusahaan ini. Bibi dengar, posisi manajer sedang kosong. Bibi bisa bantu. Bibi salah paham. Urusan perusahaan sudah aku serahkan kepada ibu tiriku. Dia presdir sekarang. Presdir, usahaku sia-sia. Ternyata aku mendekati orang yang salah. Marta, susah sekali mengajakmu pergi. Pokoknya hari ini kita harus menghabiskan waktu bersama. Ayo, Tunggu Lulu ya, dia mau ikut. Lulu ikut juga ya? Iya, dia ingin ikut. Lagi pula aku ingin membelikannya baju baru. Marta, kamu harus hati-hati. Coba deh sekarang kamu pikir. Kamu selama ini susah payah mengurus perusahaan, tapi akhirnya jatuh ke tangan Lulu. Itu semua namanya sia-sia kan? Kamu harus memikirkan cara bagaimana agar Cakra Group beralih ke tanganmu. Agar hidupmu aman. Selagi gadis itu belum terlalu paham, kamu harus cepat-cepat. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan selalu mendukungmu. Lagi pula, kita memiliki tujuan yang sama kan? Halo, aku datang. Lulu, Kenapa Bibi di sini? tentu saja. Hubunganku dan sepupuku sangat dekat. Kami ini seperti adik kakak. Kami sering belanja bersama. Kemarin Bibi bilang ibu tiriku licik. Aku kira kalian tidak dekat. Aku salah paham. Kamu, sepupu, dia berbohong. Sudah cukup. Ayo kita pergi sekarang. Apa kamu mendengarku? Semua yang aku katakan benar. Bibi itu hanya baik di depan saja. Dia ingin menghancurkan hubungan keluarga kita. Lulu, aku percaya. Anda benar ingin mengundurkan diri? Ada hal penting yang harus aku urus. Marta, kami mau belajar jika Anda mengundurkan diri. Hei, kalian sedang apa? Aku dengar kamu ingin mengundurkan diri. Tega sekali, kamu sangat kejam. Tidak sopan, panggil dia Bu Marta. Kenapa harus sopan? Kamu tidak ingat perlakuanmu kepada kita? Sore ini kamu live di fakultas. Kenapa rambutmu begitu? Memangnya ada yang salah dengan rambutku? Itu melanggar aturan. Apa itu? Udah kuliah masa jajan pedas saja diatur? Ini bisa jadi penyakit. Harusnya kamu paham. Anda sudah lama jadi dosen. Pasti Anda tidak menyangka akan bertemu mahasiswa buruk sepertiku. Aku memang lain dari yang lain. Tapi seperti yang Anda katakan, jika menghadapi kritikan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mahasiswa macam apa rambutnya begitu? Jangan-jangan dia punya pekerjaan lain. Kamu pikir bagus rambut seperti itu? Mereka penerima beasiswa nasional. Ada yang juara lomba matematika, ada yang sudah menerbitkan buku, ada juga yang sedang mengikuti olimpiade. Saya sudah lama tidak menilai orang dari penampilan. Mewarnai rambut bukanlah kesalahan. Yang salah adalah pemikiran kalian karena salah paham. Apapun yang dilihat menjadi kotor. Kamu mengambil cemilanku dan mentraktirku makan malam. Kamu menggantikan jajananku dengan makanan yang sehat. Aku membelikan makanan untukmu. Silahkan dimakan. Terima kasih. Nak, kamu udah makan belum? Maaf, bulan ini Mama nggak bisa kasih uang jajan banyak. Tenang aja, Ma. Aku nggak kelaparan kok. Bu Marta, walaupun Anda sering cemberut, marah, dan menghukumku di sekolah, kamu mau mati. Ayahku meninggal. Apapun yang terjadi, aku akan mendukung anakku sampai akhir. Tapi aku menyayangimu. Bu Marta, kenapa Anda mengundurkan diri? Kamu bilang tidak ingin asing dengan kami. Kamu juga bilang ingin menjadi teman untuk kami. Jika kamu ingin pergi, izinkan kami memanggilmu untuk yang terakhir kalinya. Bu Marta, kami menyayangimu. Jangan terlalu memikirkan kami. Jika kalian tidak sukses di masa depan dan kalian bertemu denganku di jalan, jangan katakan kalian mengenalku. Dan kamu Lulu, kamu kan yang menyuruhku kerja di Cakra Group? Gadis remaja menghadapi perusahaan besar, itu tidak akan mudah bagimu. Tapi nanti setelah lulus, kamu harus berjanji membantuku. Aku berjanji, aku akan membantumu mengelola perusahaan, tentu saja. Kalian semua belajar yang rajin. Setelah lulus, jika kalian tidak keberatan, Cakra Group selalu terbuka untuk kalian. Halo Mah, aku beli dimsum. Kembaliin barangku. Jangan lari kamu. Kamu kelihatan panik sekali. Pasti ini barang penting. Tentu saja, ini dimsum kesukaanku. Jadi barang itu dimsum.
Aku pergi dulu, makasih. Tapi, Ma, aku bawa dimsum. Lulu, biar aku kenalkan padamu. Ini Lulu, anakku yang sering kuceritakan. Lulu, ini adalah Doni, temanku. teman, kita kan mantan kekasih. Kamu ini ngomong apa sih? Halo Lulu, kita ketemu lagi. Kamu kenapa diem aja? Kita makan yuk, aku traktir. Makasih ya, Ma. Jangan fokus pada anakmu terus. Kamu juga makan yang banyak. Kamu kelihatan lebih kurus. Mamaku lagi mens, nggak boleh makan pedes. Aku nggak lagi mens. Kayaknya aku salah tanggal, tapi tetap nggak boleh makan pedas. Maaf, aku salah ambil minuman. Gak apa-apa, belum aku minum kok. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Dia yang salah naruh minuman. Nanti biar aku kasih pelajaran. Aku ke kamar mandi dulu ya. Ayo makan lagi. Lulu, ada beberapa hal yang pengen aku omongin sama kamu. Walaupun Marta pernah menikah dan sekarang punya anak, aku masih sangat mencintainya. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Aku ingin kembali bersama Marta dan membuatnya bahagia. Kamu sebagai putrinya, Kamu ingin meminta restuku kan? aku rasa kamu salah paham. Maaf. Marta, maaf aku harus pergi. Pertemuannya kita ganti hari Sabtu ya. Halo calon istriku. Loh, kok kamu? Iya, kenapa? Kamu gak suka? Aku kan udah bilang, yang aku suka itu Marta. Aku bisa kok jadi kayak dia. Mau gimana pun kamu coba, kamu tetap bukan Marta. Ingat itu. Ma, ayo kita makan siang. Oke, kita bicara lagi nanti. Dia ngapain sih kesini lagi? Perusahaan lagi butuh investor untuk proyek-proyek besar dan dia berminat. Dia senyum-senyum terus kayak ada maksud lain. Kamu juga kelihatan seneng banget pas sama dia. Kamu gak cari ayah tiri kan? Ya gak mungkin lah. Kamu tahu kan dia suka sama kamu. Kamu harus jaga jarak. Kamu benar. Aku harus fokus rawat kakekmu. Kalau begitu, kamu aja yang lanjut urus proyek sama dia. Oke? Marta, kenapa kamu? Halo. Aku datang untuk membahas proyek dengan Direktur Marta. Kamu belum tahu ya? Dia hanya menjabat sementara. Sekarang direkturnya adalah aku. Kalau soal proyek, lebih baik bicara sama aku. Aku kan udah bilang, aku nggak tertarik denganmu. Marta bilang proyek ini sangat penting. Jadi walaupun kamu pakai trik apapun, aku akan berusaha memenangkan proyek ini. Kalau gitu, mari kita bahas. Untuk rencana proyeknya sudah oke. Karena aku udah ganggu kamu, gimana kalau aku traktir minum? Aku nggak butuh. Tunggu, ini terakhir kalinya aku ganggu kamu. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Mau kemana? Ayo ikut aku. Apa kamu tahu? Aku menyukai Marta selama 10 tahun. Tapi dia malah menikah dengan ayahmu. Tapi tidak masalah. Dia sudah bisa membuka hati denganku. Kali ini aku harus mendapatkannya dan membuat dia bahagia. Iya, harus. Kamu suka banget ya sama dia? Kamu gak mau nyerah? Tidak, tidak akan. Marta, apa itu kamu, Marta? Aku sangat menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Kecut aku sekarang. Benarkah? Aku gak nyangka. Keluar.
Maaf, aku kebanyakan minum. Martha, aku hanya menyukaimu, kamu juga tahu. Aku bilang pergi dari sini. Dan satu lagi, kerjasama kita batal. Aku sudah tidak membutuhkanmu. Maafkan aku. Jangan takut, ada aku. Ma, aku beneran takut banget. Kalau tadi Mama terlambat datang, aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Ini salahku karena gak mikir panjang. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu jangan khawatir, kita sudah tidak berurusan dengan Doni. Kita gak akan ketemu dia lagi. Benarkah? Itu bagus. Ma, ayo kita makan siang. Ternyata kamu juga senyum seperti ini pada orang lain. Lulu, biar aku kenalkan padamu. Ini Lulu, putriku yang sering kuceritakan. Lulu, ini Doni temanku. Teman, kita kan mantan kekasih. Apa sih kamu ini? Ternyata aku bukan satu-satunya orang yang dia sayangi. Walaupun Martha sudah pernah menikah dan sekarang punya anak, tapi aku masih sangat mencintainya. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Aku ingin bersamanya lagi. Kamu sebagai anaknya... Kenapa? Kenapa harus dia? Sepertinya kamu salah paham. Permisi. Jika aku tidak bisa membuatnya menyerah, aku akan membuatnya menghilang. Mah, Doni membawaku ke tempat asing. Tolong selamatkan aku, Mah. Tidak ada yang bisa mengambil ibuku. Tidak akan ada. Mah, Mama masih muda, tapi harus menikah dengan ayahku, dan sekarang harus tersiksa menjadi janda. Jika mau, menikahlah lagi, Ma. Tidak akan ada orang lain. Aku sudah cukup memilikimu. Benarkah? Iya. Hanya ada kita, sampai kapanpun. Iya. Rencananya bagus, aku suka. Terima kasih, Bu. Lulu, kenapa kamu di sini? Aku sekarang magang di sini. Bu Martha bilang akan mengajariku. Saat pria itu sudah pergi, malah muncul gadis ini. Apa yang kamu pikirkan? Hati-hati kalau jalan. Makasih ya, Bu Martha. Bibi, biarkan kami masuk. Kami kan cuma telat 1 menit. Jangankan 1 menit, 1 detik pun gak boleh. Ya udah, kita pulang aja yuk. Bibi, biarkan mereka masuk. Mereka adalah muridku. Dia muridmu, kenapa gak bilang? Ayo masuk. Bibi itu bermuka 2. Iya benar. Dengar ya, ini terakhir kali aku membantu kalian masuk. Jangan telat lagi. Bu Martha lembut banget ya. Jauh lebih lembut daripada ibuku. Dia emang lembut banget, gak kayak kamu. Kamu kenapa? Ini Bu, sepeda saya rusak. Ayo masuk, biar aku antar pulang. Iya. Lulu, kenapa kamu udah pulang? Pasti kamu hari ini bolos lagi ya? Cepat, kembali ke kampusmu. Aku yang membawanya. Kamu siapa? Aku adalah Martha, wali kelas Lulu di kampus. Jika Anda mau menikah dengan ayahnya Lulu, semua harta yang ada di sini milik Anda. Aku sangat ingat, ayahnya Lulu sudah memiliki istri. Beliau sudah bercerai minggu lalu. Aku tidak peduli dengan itu. Aku tidak tertarik untuk menikah dengannya. Bu Martha, Anda tahu kan kekuatan keluarga Cakra? Anda tidak bisa menolaknya. Nona, semuanya sudah beres. Ayah Nona ingin menikah dengan Bu Martha. Sudah aku duga. Dia masih saja mendekati orang yang mirip dengan ibuku. Oh iya, Nona. Kami menemukan laporan medis ini di kamar Tuan. Tuan menderita kanker stadium akhir. Karma tidak akan salah sasaran. Dia benar-benar tidak akan hidup lama. Jangan sampai keluargaku mengetahui laporan ini. Saat itu tiba, Bu Martha akan menjadi satu-satunya keluargaku. Dia pasti kasihan kepadaku. Mama tarik dana invest untuk Leo Group. Minggu lalu pimpinan udah setuju. Sasa membocorkannya, Ma. Aku lihat sendiri. Perusahaan kita sekarang dalam bahaya. Aku menolak. Sudah terlambat. Dananya sudah ditarik kemarin. Berkat kamu, sekarang data proyek Leo Group ada di tanganku. Dia sudah tidak bisa melawanku. Ini sudah jadi tugasku, Pak. Jika masalah ini sudah beres, aku akan memberikanmu bonus. Jika proyek ini selesai, saya ingin mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Saya ingin melanjutkan pendidikan. Oke, setelah proyek ini selesai, lakukan apapun sesukamu. Maaf,
Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pak Leo, Bu Marta tidak bisa datang. Dia memintaku untuk menggantikannya. Aku kira Bu Marta sangat menghargai proyek ini. Ini kan tanda tangan kontrak. Bukankah harusnya tidak bisa diwakilkan? Saya adalah Direktur Cakra Group. Bu Marta hanya menjabat sementara. Justru kedatangan saya menunjukkan keseriusan dari Cakra Group. Direktur Cakra Group, hari ini mungkin menjadi hari terakhirmu menjabat sebagai direktur. Pak Leo, Dia adalah tamu yang saya undang. Tidak perlu kukenalkan lagi kan? Lulu, di mana ibu tirimu yang hebat itu? Kenapa dia tidak datang hari ini? Padahal aku sangat ingin melihatnya. apa maksudmu? Kamu belum paham juga. Maksudnya, aku sudah menandatangani kontrak dengan Pak Leo. Tidak mungkin. Terima kasih karena kalian sudah menyusun data dengan baik. Kamu mata-mata pamanku. Maaf, tidak tahu malu. Maafkan aku. Kenapa minta maaf? Kamu ada di pihakku, dan melawan mereka adalah hal yang wajar. Kamu, Apa? Salahkan saja ayahmu yang sudah meninggal itu. Jika ibumu tidak meninggal, mungkin situasinya berbeda. Tapi harus kuakui, ayahmu memang luar biasa. Setelah istrinya meninggal, dia malah mendapatkan istri yang cantik. Wanita itu telah memberikanmu hidup yang indah, bukan? Bagaimana kalau aku memberikanmu jabatan di Cakra Group? Paman, jika kamu berani bicara seperti itu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak akan mendapatkan Cakra Group. Lulu, beraninya kamu mengancamku. Dasar, Jika kamu menyentuhnya, hidupmu akan hancur. Mama, kenapa ayah ada di sini? Aku tidak akan membiarkanmu menandatangani kontrak yang penuh kekeliruan ini. Ayah, apa maksudmu? Bertahun-tahun aku mempekerjakanmu di perusahaan ini. Ternyata hanya ini kemampuanmu. Kamu malah mencoba membahayakan perusahaan. Kalau bukan karena Marta yang mengingatkanku, sudah kuhabisi kamu. Proyek yang keliru maksudnya apa? itu adalah proyek dengan data yang palsu. Bagaimana sih kamu? Dari awal aku sudah tahu bahwa Sasa adalah mata-matamu. Proyek palsu itu aku gunakan sebagai pancingan. Ternyata berhasil. Lalu kenapa jika datanya salah? Lagi pula, Pak Leo sudah menandatangani kontrak ini kan? Lalu bagaimana dengan stempel resminya? Stempel. Asal kamu tahu, aku yang harus menandatangani kontrak itu. Jadi kertasmu itu tidak berguna. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Untuk proyek ini, seluruh sahammu sudah aku gadaikan dan dananya sudah aku alokasikan. Jadi sekarang kamu sudah tidak punya tempat di Cakra Group, Pak Lukman. Marta, kamu. Pak Leo, ayo silakan. Iya, Satpam, bawa pergi pria ini. Lulu, bagaimanapun aku adalah pamanmu. Tolong maafkan aku, Lulu. Kita adalah keluarga, Lulu. Ini surat sahamnya. Surat pengalihan saham. Semua saham yang ada di tangan pamanmu sudah aku ambil. Maaf karena aku menyembunyikannya darimu. Aku harap Cakra Group bisa menjadi milikmu seutuhnya. Mama. Pak Lukman, jangan lakukan ini. Jika kamu ingin cepat bebas, ikuti perintahku. Tapi jika kamu tidak nurut, maka kamu akan aku antar ke neraka. Apa kamu lihat Lulu? Lulu nggak masuk, Bu, hari ini. Bibi, aku minta tolong. Di kamar ada Lulu. Non Lulu tadi pergi pagi-pagi, Nyonya. Baik. Lulu, kamu di mana? Halo, Sasa. Aku udah di parkiran nih. Kamu di mana? Aku di sini. Mama. Mau kemana kamu? Aku sudah lama menunggumu. Kamu tidak akan bisa lolos sekarang. Marta tidak akan mencarimu. Ibu tirimu tidak akan peduli padamu. Ada perlu apa kamu menyuruhku ke sini? Aku hanya ingin makan malam denganmu untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak punya waktu untuk makan denganmu. Bu Marta, tunggu. Aku benar-benar minta maaf. Aku terpaksa melakukan ini semua. Tolong maafkan aku. Aku sudah banyak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang memilih mengkhianatiku. Aku ingin makan denganmu untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu kan yang melakukannya? Di mana Lulu? Kamu memang tidak akan pernah bisa berubah. Aku mohon jangan pergi.
Aku tidak ingin Bu Marta mati. Lagi pula Lulu hanya anak tirimu. Jika Lulu kenapa-napa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nyonya, lokasinya ada di sini. Lulu, kamu gak apa-apa? Mama? Tentu saja dia baik-baik saja. Aku yang terluka. Marta, kamu masih menganggap gadis ini polos. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Diam. Ma, ini gak seperti yang Mama lihat. Biar aku jelasin. Dia yang mencoba menculikku. Dasar kamu anak kurang ajar. Lulu. Sasa. Bu Marta. Tolong maafkan aku. Lulu, di bawah ada tempat jual dimsum enak. Apa kamu mau? Dimsum? Mama kenapa? Tolong jemput aku sekarang. Tengah malam gini emang ada ya yang jual dimsum? Oh, tukang dimsum yang dekat lantai bawah itu ya? Mah, apa terjadi sesuatu padamu? Iya, tempat dimsum yang kita sering makan. Cari tempat ramai. Aku kesana sekarang. Oke. Aduh, Bu Marta, ini bisa dianggap kecelakaan kerja. Ternyata orang ini adalah orang suruhanmu. Siapa suruh kamu cuekin aku? Asisten, suruh Lulu ke ruanganku. Nona Lulu suruh ke ruangan Bu Marta. Aku lagi sibuk. Baiklah. Bu Marta, Nona Lulu sedang sibuk. Sibuk apa? Bilang ini penting. Baik, Nona Lulu, kata Bu Marta sedang sibuk apa? Ada hal penting katanya. Gak bisa. Bu Marta, kata Nona Lulu, nggak bisa. Lulu. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih. Kamu ngapain? Ayo masuk. Aku lewat tangga aja. Lulu, makan yang ini aja yuk. Ayo, aku juga pengen. Lulu, ayo kita pergi makan siang. Aku udah makan. Aku duluan ya, kenyang banget. Kenapa kamu gak mau aku balas budi? Coba kamu jelaskan, kenapa kamu menghindariku? Aku bukan gadis polos dan manis kayak Sasa yang kamu suka. Udahlah, kamu gak perlu cemburu sama Sasa. Aku bukan cemburu. Aku cuma takut karena tumbuh di keluarga seperti ini. Aku ini keras kepala, kasar dan jahat. Dan aku juga sering menghalalkan berbagai cara. Aku tidak peduli. Apapun dirimu, kamu tetap segalanya bagiku. Dengar. Apapun yang terjadi di masa depan, jangan pernah tinggalkan aku. Oke? Mama, Nona Lulu, Anda datang di waktu yang tepat. Bu Marta menyuruhku mengambil tasnya, tapi aku tidak tahu di mana. oh, tas itu ada di laci. Pergilah, biar aku yang mengantarnya. Oke. Foto ini terlihat seperti aku, tapi ini bukan seragam sekolahku. Ternyata ibu tiriku mempunyai adik yang persis sepertiku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu anak yang baik. Aku adalah orang tuanya. Aku akan mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku akan mendukung anakku sampai akhir. Berarti selama ini dia baik bukan karena menyukaiku, tapi karena aku mirip dengannya. Paman, ini kan bukan arah ke bandara. Bu Marta menyuruhku untuk membawamu pulang. Aku ingin ke bandara. Paman, kamu mendengarkan aku atau ibuku? Anda adalah karyawanku. Berhenti. Bu Marta, saya telah membawa Lulu. Kenapa setelah pulang kerja kamu tidak ke rumah? Kamu mau kemana? Kamu peduli padaku hanya karena wajahku mirip seperti adikmu kan? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak hanya tahu, tapi aku melihat persis wajahnya. Aku jadi penasaran bagaimana perasaanmu saat pertama kali melihatku. Ini hanya kebetulan, wajahmu mirip adikku. Aku juga kebetulan mirip ibumu. Bukankah benar, Lulu? Aku mengatakan ini karena aku tahu kamu seperti apa. Aku juga tahu, aku bisa menjadi ibu tirimu karena rencanamu. Tapi jangan khawatir, aku menyukainya. Kita sudah ditakdirkan untuk melengkapi satu sama lain. Jawab, untuk apa kamu ke bandara? Aku ingin tenang. Di mana tempat tenang itu?
di suatu tempat tanpamu. Maaf, aku hanya mengizinkanmu di sisiku. Mari kita tunda rapatnya. Aku udah lama gak lihat Nona Lulu kesini. Aku dengar dia ditelantarkan oleh Bu Marta. Sekarang Bu Marta yang menjadi direktur. Ayo pergi. Kamu mau makan apa malam ini? Aku mau makan steak. Boleh? Steak ini hanya bisa dimakan di tempat kan? Kebetulan aku kenal pemiliknya. Dia mengizinkan untuk beli dibawa pulang. Kamu lagi pengen keluar? Aku hanya di rumah selama seminggu. Kamu tidak mengizinkanku keluar. Boleh? Aku bisa tenang jika keluar dari sini. Lulu, kamu boleh keluar. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Aku memegang ID dan paspormu. Bahkan aku juga memegang Cakra Group. Jadi, tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Aku yang mengatur di rumah ini. Kamu telah memancingku. Jika sudah waktunya, aku akan membawamu keluar. Jika selama ini kepedulianmu padaku hanyalah empati, maka kapan semua perhatian ini akan berakhir? Paman, ke bandara ya. Baik, Non. Hanya rasa khawatir yang bisa membuat hubungan lebih erat. Maaf, aku hanya mengizinkanmu di sisiku. Hanya hal yang kita usahakan sendiri yang sulit untuk dilepaskan. Ketika kamu tidak bisa membuatku pergi, maka kamu pun tidak bisa pergi dariku.